Berikut merupakan protokol pemakaian APD. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus melepas semua aksesoris yang kita pakai. Misalnya saja jam tangan, gelang, cincin, dan segala perhiasan yang kita pakai harus kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus memakai baju scrub terlebih dahulu dan juga sepatu boot karet di ruang ganti. Asumsikan saya sudah memakai baju scrub dan sepatu boot karet. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa APD yang akan kita pakai sesuai. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kebersihan tangan, yaitu dengan cara hand wash. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka keran terlebih dahulu. Nyalakan keran, selanjutnya basahi tangan di bawah air mengalir. Setelah tangan dibasahi di bawah air mengalir, ambil sabun antiseptik terlebih dahulu. Asumsikan saya sedang mengambil sabun antiseptik. Lalu lakukan 6 langkah cuci tangan sesuai rekomendasi WHO. Yang pertama adalah kita harus menggosok telapak tangan dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000 seperti ini. 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya adalah menggosok punggung tangan kanan dan kiri dengan hitungan yang sama ya, 1000, 2000, 3000, 4000. Lakukan pula pada tangan kiri, 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya adalah menggosok sela-sela jari dengan hitungan yang sama, 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya adalah membersihkan jari-jari dengan gerakan seperti gerakan mengunci seperti ini, 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya adalah membersihkan area ibu jari dengan gerakan melingkar, memutar ibu jari sambil menggosok punggung tangan seperti ini, 1000, 2000, 3000, 4000. Lakukan pula pada tangan kiri, 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya adalah membersihkan kuku jari. Untuk membersihkan kuku jari dengan gerakan memutar pada telapak tangan seperti ini, 1000, 2000, 3000, 4000. Lakukan pada tangan satunya, 1000, 2000, 3000, 4000. Setelah seluruh tangan terbasuh oleh sabun antiseptik, maka kita harus membilas dengan 6 langkah cuci tangan seperti tadi. Yang pertama adalah menggosok telapak tangan, 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian punggung tangan, 1000, 2000, 3000, 4000. 1000, 2000, 3000, 4000. Lalu sela-sela jari, 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian jari-jari dengan gerakan mengunci, 1000, 2000, 3000, 4000. Lalu gerakan memutar ibu jari sambil menggosok punggung tangan, 1000, 2000, 3000, 4000. 1000, 2000, 3000, 4000. Dan yang terakhir adalah membersihkan kuku jari dengan gerakan memutar pada telapak tangan, 1000, 2000, 3000, 4000. 1000, 2000, 3000, 4000. Bilas sampai sabun antiseptik benar-benar bersih dan pastikan tidak ada sabun yang bersisa ya. Jika sudah bersih, maka keringkan tangan dengan menggunakan paper towel. Untuk mengeringkannya dengan gerakan searah ya. Keringkan pula pada tangan yang kanan. Sebelum paper towel dibuang pada tempat sampah, paper towel ini digunakan untuk menutup keran apabila keran tersebut bukanlah keran otomatis. Matikan keran dengan menggunakan paper towel. Selanjutnya, paper towel dapat dibuang pada tempat sampah. Asumsikan saya sedang membuang paper towel pada tempat sampah. Nah,
setelah melakukan hand wash, maka kita akan memakai APD. Yang pertama adalah kita akan memasang handscoon atau gloves atau sarung tangan. Nah, untuk prinsipnya adalah hands to hands dan gloves to gloves. Artinya, jika kita belum memakai sarung tangan, maka area yang kita sentuh adalah bagian dalam dari sarung tangan tersebut. Tapi jika kita sudah memakai sarung tangan, maka area yang disentuh adalah area luar dari gloves tersebut. Saya akan memakai gloves terlebih dahulu. Ambil dari bagian dalam gloves tersebut karena saya belum menggunakan sarung tangan. Pastikan pula sarung tangan yang kita pakai sesuai dengan ukuran kita ya. Nah, karena tangan kanan saya sudah memakai gloves, maka prinsipnya adalah gloves to gloves. Sedangkan tangan kiri ini prinsipnya adalah hands to hands karena belum memakai sarung tangan. Jadi saya harus menyentuh dari arah dalam untuk tangan yang kiri. Jika sarung tangan sudah terpasang secara benar, selanjutnya kita akan memakai coverall. Asumsikan saya sedang memakai coverall. Setelah memakai coverall, kita harus memakai masker, baik itu masker N95 dan juga masker bedah medis yang biasa kita pakai. Pertama, kita menggunakan masker N95 terlebih dahulu. Untuk memakainya, kita memegang talinya. Pastikan area hidung dan dagu tertutup dengan baik. Selanjutnya kita memasang masker bedah. Untuk pemasangannya kita memegang talinya ya. Pastikan daerah hidung dan dagu harus tertutup. Selanjutnya adalah memakai pelindung mata atau goggles. Asumsikan saya sedang memakai goggles. Setelah goggles terpasang, maka kita akan memakai face shield. Setelah memakai face shield, kita akan memakai nurse cap. Asumsikan saya sedang memakai nurse cap. Setelah nurse cap dipakai, kita juga harus menutup area kepala dan leher dengan menggunakan penutup pada coverall. Pastikan penutup kepala dan leher benar-benar menutupi kepala dan leher dan tidak ada area yang terbuka. Selanjutnya adalah pemakaian jubah anti air. Asumsikan saya sedang memakai jubah anti air. Setelah itu pemasangan atau pemakaian gloves lapis kedua. Nah, untuk prinsipnya sama, yaitu hands to hands dan gloves to gloves. Saya akan memakai glovesnya untuk lapis kedua.
Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa APD yang kita pakai ini sudah lengkap dan sudah sesuai serta sudah memenuhi standar. Jika sudah kita pastikan APD sudah siap digunakan untuk kita praktik sehari-hari. Terdapat pasien perempuan datang ke klinik dokter gigi. Kemudian saya sebagai dokter gigi kemudian menyapa pasien tersebut terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak. Kemudian tanyakan identitasnya. Dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Selain itu tanyakan pula usianya. Nah, kemudian didapat informasi bahwa pasien tersebut bernama Anya, untuk usianya 22 tahun. Kemudian setelah dokter gigi mengetahui identitas pasien tersebut, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan subjektif terlebih dahulu, yaitu dengan dilakukannya anamnesis, seperti keluhan utama, present illness, kemudian past dental history, past medical history, kemudian social history, family history. Pokoknya dalam tahap anamnesis ini dokter gigi harus menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa ditegakkan diagnosis yang tepat. Dalam kasus ini diperoleh hasil anamnesis yaitu berupa keluhan utamanya, pasien ini ingin dicabut gigi geraham kiri bawah yang berlubang besar. Kemudian untuk past dental history-nya, pasien ini sudah pernah periksa di puskesmas dan diberikan obat untuk persiapan pencabutan. Nah, obat tersebut sudah habis. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah pasien normal, yaitu 120/80 mmHg. Untuk sistemiknya tidak ada kelainan. Nah, setelah dilakukan anamnesis, pasien dilakukan pemeriksaan objektif. Nah, untuk pemeriksaan objektif itu untuk yang intraoral, pasien tersebut dilakukan inspeksi. Nah, kemudian didapat hasil bahwa pasien tersebut mengalami karies pada oklusal gigi 36 yang disertai fraktur mahkota distal. Nah, untuk gingivanya normal, tidak terdapat fistula maupun pembengkakan. Kemudian dilakukan pula tes vitalitas. Nah, untuk tes vitalitas hasilnya adalah vitalitas negatif, palpasi negatif, perkusi negatif. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif, maka dokter gigi akan menyarankan perawatan yang sesuai. Nah, untuk kasus ini, dokter gigi menyarankan perawatan yaitu ekstraksi gigi 36. Nah, kemudian dilakukan informed consent kepada pasien sebelum dilakukan pencabutan gigi. Nah, dalam kasus ini, pasien menyetujui dengan menandatangani informed consent tersebut. Setelah itu baru dilakukan prosedur ekstraksi. Dalam prosedur anestesi yang pertama kita lakukan adalah mengeluarkan spuit dari wadahnya. Nah, ini spuit yang saya gunakan adalah disposable syringe. Ini untuk 3 mili, ukurannya 23 gauge, panjang jarumnya 1/4 inci. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan spuit dari wadahnya dan buka kemasan itu dari area yang ada pelanggarnya. Buka terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengencangkan bagian needle. Kemudian pelanggernya ini harus dirapatkan. Pastikan tidak ada udara pada barrel spuit ini untuk menghindari
terjadinya adanya emboli ketika penyuntikan anestetikum. Kemudian ini dimasukkan kembali ya, karena kita akan menyiapkan anestetikum. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan anestetikum. Nah, untuk anestetikum yang kita gunakan pada kasus ini adalah PHKin. PHKin ini mengandung lidocaine HCl sebanyak 20 mg dan juga epinefrin atau adrenalin sebanyak 0,0125 mg. Nah, ini penggunaan anestetikum ini tergantung pasien ya, kondisi pasiennya bagaimana. Kita harus menganamnesis secara mendalam mengenai penyakit sistemiknya, mengenai alergi terhadap suatu bahan anestetikum. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahan anestetikum ini. Nah, untuk mengambil bahan anestetikum ini, yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwa tidak ada larutan anestetikum yang berada pada kepala ampul ini. Nah, untuk menurunkan larutan anestetikum supaya bisa turun, ini dilakukan dengan gerakan centrifuge. Kita lakukan gerakan centrifuge untuk menurunkan larutan anestetikum yang masih berada pada area kepala ampul, seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada larutan yang masih terjebak di kepala ampul ya. Jadi kita bisa membuka atau mematahkan leher ampul anestesi ini, anestetikum. Nah, yang pertama dilakukan adalah melilitkan leher ampul ini dengan menggunakan kasa. Nah, jadi lehernya itu dijadikan sebagai tumpuan untuk mematahkan lehernya. Kemudian jika sudah dijadikan tumpuan, kita patahkan. Nah, kemudian tutup dari ampul kita buang ke tempat sampah infeksius. Asumsikan saya sudah membuang tutup atau kepala ampul ke tempat sampah. Selanjutnya kita ambil spuit. Kemudian kita buka tutup spuit tersebut dengan satu tangan, yaitu dengan ibu jari dan juga jari telunjuk. Kemudian untuk mengambil anestetikum itu kita harus memposisikan ampul ini dalam posisi terbalik dan kemiringannya kira-kira 45 derajat. Kemudian bevel diarahkan ke ampul dengan kemiringan 45 derajat juga, seperti ini. Kemudian tarik pelanggar perlahan, ambil larutan anestetikum sampai tidak ada yang tersisa di ampul. Kemudian ampul dibuang ke tempat sampah infeksius. Kemudian ketuk-ketukan spuit supaya gelembung udara ini terkumpul di bagian ujung barrel dari spuit ini.
kemudian dorong plunger sampai seluruh bagian barrel ini terisi penuh oleh anestetikum. Nah, pastikan tidak ada gelembung yang tertinggal. Nah, ini larutan anestetikumnya sudah mengisi penuh barrel. Selanjutnya kita harus memposisikan pasien untuk duduk dengan posisi semi supine atau setengah telentang. Nah, kemudian instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin agar mendapatkan akses yang jelas ke mulut pasien. Kemudian posisi itu diatur sedemikian rupa agar ketika membuka mulut, oklusal dari mandibula pasien ini sejajar dengan lantai. Untuk posisi operator itu karena dilakukan anestesi pada regio rahang kiri mandibula, maka posisi operatornya kira-kira berada pada arah jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk langkah-langkah anestesi yang pertama harus dilakukan adalah mengeringkan mukosa terlebih dahulu. Nah, untuk mengeringkan mukosanya itu menggunakan cotton pellet. Nah, ini karena anestetikum yang tadi sudah disiapkan, maka kita harus menutup terlebih dahulu supaya bahan anestetikumnya ini bisa steril. Kita simpan terlebih dahulu ya. Kita masukkan ke dalam plastik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah mengeringkan mukosa dengan menggunakan cotton pellet. Untuk area yang dikeringkan adalah pada area trigonum retromolar. Nah, setelah itu kita harus melakukan tindakan asepsis dengan menggunakan povidone iodine. Asumsikan saya sedang memberikan povidone iodine ke cotton pellet, kemudian dioleskan pada trigonum retromolar. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah meraba linea obliqua externa. Nah, jari telunjuk ini diletakkan di belakang gigi terakhir mandibula. Kita raba linea obliqua externanya pada ramus mandibula, kemudian telunjuk itu agak digeser ke media untuk mencari linea oblik interna. Kemudian ujung lengkung kuku jari telunjuk itu yang dijadikan patokan kita dalam menginsersikan jarum. Nah, kemudian kita insersikan jarum ya. Kita insersikan jarum terlebih dahulu. Nah, untuk membuka needle-nya harus dengan satu tangan ya. Kemudian kita arahkan jarum secara kontralateral. Nah, seperti ini sampai jarum ini mengarah ke tulang dan sampai jarumnya kontak dengan tulang. Untuk arah jarumnya itu hampir tegak lurus dengan tulang. Nah, setelah itu arahkan secara ipsilateral atau squid ini digeser ke arah sejajar dengan dataran oklusal ya, seperti ini. Nah, untuk tadi, untuk arah kontralateral tadi kan kira-kira pada regio premolar ya. Nah, untuk ini kira-kira pada regio cranius pada regio 3. Kemudian setelah itu jarum ditusukkan sambil
menyelusuri tulang dalam kira-kira 2/3 jarum. Setelah itu arahkan kembali secara kontralateral, tetapi ini hanya sampai ke regio caninus. Untuk yang pertama tadi kan sampai regio premolar ya, nah ini sampai caninus saja. Kemudian dilakukan aspirasi terlebih dahulu, ditarik. Kemudian jika negatif atau tidak keluar darah, maka keluarkan atau deponirkan anestetikum sebanyak 1 cc. Dideponirkan sebanyak 1 cc. Terus setelah itu untuk deponir 1 cc ini, area nervus yang teranestesi adalah nervus alveolaris inferior. Kemudian setelah menganestesi nervus alveolaris inferior, fluid ini agak ditarik kembali kira-kira sampai setengah jarum, sejajar dengan bidang oklusal. Nah, seperti ini. Jika sudah kira-kira setengah jarum, dilakukan aspirasi. Nah, apabila negatif, baru anestetikum bisa dideponirkan sebanyak setengah cc untuk menganestesi nervus lingualis. Nah, kemudian fluid ditarik kembali dan dimasas pelan-pelan. Nah, kemudian untuk menganestesi nervus buccalis longus yang harus kita lakukan sama seperti tadi, yaitu kita harus mengeringkan mukosa terlebih dahulu. Keringkan mukosa, kemudian dilakukan asepsis. Dengan menggunakan povidon iodin. Nah, untuk asepsisnya ini pada bukal ya, yang mana yang akan diinsersikan jarum. Nah, setelah itu baru insersikan jarum secara vertikal ya, tegak lurus ke arah tulang melalui mukobuccal fold, kira-kira di antara molar 1 dan molar 2. Insersikan, terus setelah itu difiksasi dengan menggunakan jari. Nah, setelah itu dilakukan aspirasi, ditarik. Jika negatif atau tidak terdapat darah, maka deponirkan sebanyak setengah cc. Nah, jika anestetikum sudah dideponirkan, maka nervus buccalis longus akan teranestesi. Nah, kemudian ditarik, sudah lakukan masas. Kemudian tutup needle dari fluid ini. Kemudian fluid yang sudah dipakai ini harus dibuang ke tempat sampah yang infeksius. Asumsikan saya sudah membuang fluid yang sudah dipakai ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya adalah kita harus mengecek anestesi tersebut dengan menggunakan vein atau elevator yang lurus. Jika pasien itu sudah merasa baal, berarti prosedur ekstraksi itu dapat dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah dilakukan ekstraksi. Nah, tetapi sebelum dilakukan ekstraksi, dokter gigi harus memposisikan pasien dengan bahu setinggi siku operator. Kemudian permukaan oklusal plane rahang bawah dari pasien ini harus setinggi lengan bawah operator, dan siku operator itu harus sejajar dengan lantai. Kemudian oklusal plane dari pasien, oklusal plane rahang bawah dari pasien ini harus sejajar dengan lantai. Kemudian untuk wajah pasien itu menghadap arah yang berlawanan dengan regio yang dicabut giginya. Nah, karena gigi yang dicabut itu gigi 36 atau di regio kiri, maka wajah pasien ini menghadap ke kanan. Kemudian untuk posisi operator itu kira-kira pada jam 7 sampai jam 12. Kemudian
Untuk penempatan tangan bebas yaitu dengan teknik sling grasp ya, yaitu dengan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Nah, untuk ibu jari ini diletakkan di bawah dagu. Nah, sementara telunjuk dan juga jari tengah ini membantu meretraksi pipi dan juga menyisihkan lidah. Nah, tujuan dari sling grasp ini adalah untuk memberikan dukungan yang mana nantinya akan melindungi TMJ dari tekanan yang berlebihan. Nah, kemudian untuk tang yang digunakan yaitu tang cabut mahkota molar atau posterior rahang bawah. Nah, tang tersebut memiliki 2 taki. Kemudian setelah itu kita lakukan luksasi dengan menggunakan elevator. Untuk arah gerakannya yaitu bukal lingual. Kemudian dalam penggunaan elevator ini kita harus berhati-hati. Nah, karena tekanan yang berlebihan itu bisa menyebabkan fraktur dan juga bisa menyebabkan terpelesetnya instrumen. Nah, kemudian setelah itu kita teruskan dengan menggunakan tang cabut ya. Kemudian kita insersikan tang pada gigi, lalu digoyangkan ke arah bukal lingual, kemudian dilakukan rotasi. Nah, setelah itu keluarkan gigi ke arah bukal. Nah, setelah gigi berhasil dikeluarkan, kita harus mengecek soket bekas pencabutan. Nah, jika terdapat jaringan granulasi, maka dilakukan kuretase dengan menggunakan apikal kuret. Nah, kemudian dilakukan spooling dengan menggunakan povidone iodine. Setelah itu kita cek lagi nih, apakah terdapat tulang yang tajam atau tidak. Nah, jika ada, maka dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan bone file. Nah, setelah itu baru di spooling lagi atau diirigasi dengan menggunakan povidone iodine yang dimasukkan ke dalam squid yang jarumnya itu sudah dibengkokkan. Nah, di spooling. Setelah di spooling baru jika sudah benar-benar bersih ya, sudah tidak ada granulasi, tidak ada tulang yang tajam, baru kita masas perlahan. Setelah itu jika memerlukan suturing maka dilakukan suturing. Ya, baik. Jadi ketika melakukan suturing yang harus kita perhatikan adalah sambil suturing itu juga dilakukan suction. Nah, terus jika darah itu masih terus mengalir, maka sumbat area perdarahan dengan menggunakan kasa. Ketika menyumbat itu sambil dilakukan suction. Kemudian ini saya akan memasang atau memasukkan benangnya ke dalam jarum suturing. Nah, ini needle holder memegang jarum pada 3/4 tip dari needle holder ini. Kemudian masukkan benang dengan cara seperti ini. Nah, jika sudah masuk, maka benang yang sudah masuk dalam jarum ini harus dijepit dengan menggunakan needle holder. Kemudian karena ini pasien mengalami perdarahan yang cukup masif, maka diberikan agen hemostatik yaitu berupa spongostan. Ini saya masukkan spongostan ke dalam soket terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan suturing dengan menggunakan teknik figure of 8. Nah, untuk sutur itu diletakkan kira-kira 2-3 mm dari garis insisi. Kemudian untuk suturnya itu tidak terlalu kuat, hanya menutup luka, bukan menarik jaringan ya.
Nah, untuk tangan yang bebas atau tangan kiri itu memegang pinset chirurgis. Kemudian lakukan suturing. Kemudian baru dibuat simpul. Untuk simpulnya yaitu 211. Nah, yang pertama adalah 2 kali putar, kemudian ditarik, jepit dan ditarik. Untuk pembuatan simpul ini pada mesiobukal ya. Nah, ini kita lakukan simpul untuk 1 kali putaran. Kemudian 1 kali lagi. Nah. Kemudian baru dipotong dengan menggunakan gunting jaringan. Suturing sudah selesai dilakukan, kemudian pasien diinstruksikan untuk menggigit tampon yang sudah dicelupkan povidon iodin dan sudah diperas ya tentunya. Kemudian pasien dilakukan observasi perdarahan sekitar kira-kira 15 menit. Apabila perdarahan sudah berhenti, pasien dibolehkan pulang. Kemudian berikan medikasi untuk pasien berupa analgesik untuk meredakan nyeri dan juga koagulan untuk pencegahan apabila jika nanti di rumah terjadi perdarahan, maka koagulan itu akan menghentikan perdarahan. Untuk contoh koagulan adalah berikan asam tranexamat. Kemudian instruksikan pula pasien untuk mengompres dingin pada 24 jam pertama pasca pencabutan. Setelah dilakukan prosedur ekstraksi dan juga suturing, berikan edukasi kepada pasien. Instruksikan pasien untuk melepas tampon kira-kira setelah 30 sampai 45 menit. Kemudian pasien ini juga tidak boleh merokok karena rokok ini panas, yang mana panas ini menyebabkan vasodilatasi, yang mana nantinya akan mudah berdarah ya. Selain itu juga merokok itu terdapat gerakan menghisap-hisap, yang mana nantinya bisa melepas jendalan darah. Kemudian instruksikan pasien juga untuk tidak meludah, berkumur, menghisap-hisap air ludah, itu tidak boleh. Kemudian untuk penggunaan sedotan, pasien juga tidak boleh menggunakan sedotan. Kemudian diet lunak, tidak makan makanan yang pedas dan panas, minuman juga tidak boleh yang panas karena makanan atau minuman yang panas ini akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu nantinya akan menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan perdarahan. Lalu instruksikan pasien juga untuk tidak memainkan
bekas pencabutan itu dengan lidah. Kemudian untuk makannya, makan dengan sisi sebelahnya, dengan gigi sisi sebelahnya. Dan yang paling penting dan paling utama adalah pasien tetap harus menjaga oral hygiene, yaitu dengan menyikat gigi, tetapi harus hati-hati menyikat giginya, jangan dengan gerakan yang keras seperti itu. Sekian dari saya.